sebenarnya sedang melakoni pesugihan apa Jar? Saya bilang pesugihan leak, tumbalnya perawan. Jadi setiap kali dia datang, ya dia berbuat seperti suami istri gitu, Mang Ai. Kebetulan Fajar juga diberi ilmu hipnotis sama si kuncennya agar nanti setelah selesai melakukan itu si ceweknya dibikin lupa. Nah yang ke-100 ini dia harus mendapatkan target cewek ini. Yang ke-100 ini gagal karena kepergok warga. Jadi tidak bisa mengambil perawannya. Iya, kadang suka berdiri. Hayang masuk kamera meureun. Iya. Hayang ka film meureun. Waktu pertama kesini sih loncat dari situ ke sini gitu Mang Ai. Tarik napas. Boleh kan ngomong ke sana dulu? Mau? Udah dari tadi Mang Ai. Gak mau dia. Bilang jangan ganggu, sayanya lagi cerita nantinya nggak fokus. Udah berat di sini Mang Ai. Lebih kerasa sih ceritanya jadi. Kayak ragu kan? Iya, soalnya udah berat banget di sini Mang Ai. Bismillah Mang Ai. Bismillahnya. Ibu mau beli nasi kuning 1 aja tapi dibungkus. Ya. Pakai telur apa biasa? Pakai telur aja. Sambelnya mau dipisah apa dicampur? Dipisah aja. Ya. Ya. Ya, makasih ya. Oh iya. Makasih ya, sama-sama. Di sebuah warung nasi, tim Malam Mencekam kembali datang, menjemput kisah yang terdengar begitu mencekam, yang mempunyai kisah menegangkan. Kisah seorang teman lama yang menyimpan kegelapan, tentang pesugihan yang menumbalkan wanita perawan. Pertemuan Mbak Vivi dengan teman lama bernama Fajar membuka kisah kelam dari suatu ritual yang tidak wajar. Sang kontraktor kaya raya yang hidupnya penuh kemewahan, yang sumber hartanya berasal dari praktik pesugihan. Dengan memelihara makhluk goib, uang datang dengan mudah. Udah lama saya mau cerita tentang teman saya Fajar. Sekarang kan dia udah jadi kontraktor lama, uangnya banyak banget, kaya raya, Mbak. Tapi kenapa Mbak Vivi sampai kayak curiga gini? Ya curiga lah, soalnya dia udah kaya raya, pasti melakukan sesuatu deh. Kayaknya pesugihan, 100 perawan tumbalnya. Makanya saya pengen mau ceritain ini sedetilnya ke Mang Eng. Oh gitu. Kalau gitu langsung aja yuk cerita Boleh? bareng Mang E. Mangga. Yaudah yuk. Namun dengan bayaran yang sungguh membuat jiwa resah, 100 tumbal wanita perawan diminta menjadi persembahan, demi mendapatkan kekayaan dan juga sebuah kemewahan. Di setiap malam bulan purnama, tumbal pun diserahkan lewat ritual khusus di kamar gelap yang mencekam. Praktik keji yang telah menumbalkan jiwa tak berdosa ini menjadi kisah mencekam yang tak bisa dilupakan Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diperoleh dari kegelapan tidak akan bertahan dalam kemenangan, karena waktunya akan kembali menjadi kehancuran. Mungkin itu kata-kata yang cocok untuk kisah hari ini ya, yang diceritakan oleh Mbak Vivi. Apa kabar Mbak Vivi? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi, ini kejadian tahun 2020 ya? Iya, betul. Belum lama juga. Iya. Sampai temannya Mbak Vivi ini melakukan pesugihan ya. Dan sampai harus menumbalkan 100 tumbal. Iya. Betul itu ya? Betul, 100 tumbal perawan. Kok Mbak Vivi bisa tahu dia melakukan pesugihan dari mana?
Karena saya melihat sendiri makhluk itunya, terus saya sensitif kan, peka gitu. Badan saya peka banget gitu kalau ngeliat makhluk-makhluk seperti itu. Jadi saya langsung bertanya sama Fajar. Tapi jangan tersinggung dulu ya, sebenarnya saya mau jujur nih. Saya tuh melihat makhluk gaib seperti ini, kamu sedang melakukan apa? Akhirnya dia curhat, Cerita, jadi bocor ya. bocor. Oh gitu awalnya ya. Serem sekali ya. Sobat, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan yang ada di luar negeri juga sehat selalu. Rezekinya juga banyak ya, melimpah. Sobat, jangan lupa follow sosial medianya Malam Mencekam @malammencekam_official dan TikTok @malammencekam_story ya. Mbak Vivi, kesibukannya apa sekarang? Sekarang saya ibu rumah tangga. Enggak ini, biasanya usaha di rumah enggak ya? Dulunya marketing freelance perbankan. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Di Ibu rumah saja. tangga. Iya. Dan sobat, jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kita bersama. Saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Mbak Vivi. Jadi gini ceritanya Mang awal cerita ini di tahun 2020. Pada saat itu saya sedang mengunjungi debitur yang mau mengajukan kredit mikro di perbankan. Kebetulan saya freelance marketing perbankan. Datanglah saya berkunjung, kalau bahasa perbankan follow up ke debitur ini di daerah Jawa Barat. Nah, saya datang berkunjung, ngobrol-ngobrol sama debitur ini. Saya bilang pengajuan dengan jaminan apa dan untuk usaha apa. Debitur juga bilang saya pengajuan untuk usaha. Kebetulan waktu itu dia punya usaha, debitur ini pengusaha buah mangga, kurang pendanaan. Akhirnya pengajuan ke saya untuk minta dibantu dengan jaminan sertifikat rumah. Ngobrol sama debitur ini dari persyaratannya, terus pengajuannya, kapasitas dia untuk membayar angsurannya bagaimana. Nah, ngobrol-ngobrol sampai pada saat berikutnya ada tamu yang datang ke rumah debitur itu. Sebutlah Fajar, teman saya, bertamu pada saat saya lagi ngobrol dengan debitur yang pengajuan ini. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam dia. Terus ayo masuk Jar sini. Terus masuklah bareng-bareng duduk di satu ruangan, di ruangan tamu rumah debitur ini. Si Fajar ini masuk kemudian melihat saya. Bilang, Asasa kayak kenal ya katanya. Kayak nggak asing katanya, dia bilang gitu ke saya. Memang udah lama kan nggak ketemu. Ini teh Vivi bukan katanya. Iya saya. Siapa ya? Maaf saya nggak kenal. Karena sudah lama jadi saya lupa gitu kan. Tahun 97 ketemu lagi tahun 2020 kan lupa kan gitu. Dia gimana hidupnya, sekarang penampilannya gimana kan saya lupa gitu. Ini Fajar, kamu inget enggak Vi katanya. Kok kamu lupa? Kita kan dulu pernah teman main katanya kemana-mana setelah lulus sekolah katanya. Terus saya inget-inget, oh iya kayak inget sih, cuman kok sekarang mah beda penampilannya. Dulu kan kamu ya dibilang acak-acakan selenya Allah, nggak enak dipandang, saya bilang gitu. Sekarang kayaknya boleh juga penampilannya, saya bilang gitu. Rapi, terus baju juga kayaknya bermerek nih katanya, udah beda ya hidupnya. Alhamdulillah katanya, dia bilang gitu. Terus nanya ke saya, gimana kabarnya kamu Vi katanya. Alhamdulillah juga saya Jar. Sekarang kabar saya alhamdulillah sehat. Nikah sama orang mana? Nikah sama orang saya. Punya anak berapa? Alhamdulillah anak 3, tapi sudah kerja semua, nggak ada yang masih sekolah. Saya nanya sama Fajar, kamu gimana Jar kabarnya? Alhamdulillah saya baik, saya udah nikah 3 kali
Dari nomor 1 saya cerai, nomor 2 saya cerai, nah ketiga saya alhamdulillah katanya ini yang baru ngertiin posisi saya dan keadaan saya, kondisi saya seperti apa. Dan alhamdulillah juga punya 2. Terus saya nanya sama Fajar kan, Jar kamu sekarang apa kegiatannya, usahanya apa, atau kerja di mana? Saya alhamdulillah sekarang punya perusahaan sendiri, saya kontraktor. Oh kontraktor, hebat dong. Terus saya juga bercandain dia, kamu nikah sampai 3 kali doyan ya? Saya bilang gitu kan. Terus enggak juga lah Vi, kan cari yang ngedukung kita, yang ngertiin kita gitu ya. Alhamdulillah ketemunya baru yang istri ketiga. Terus udah ngobrol-ngobrol masalah kabar, terus kerjaan. Terus saya bilang sama yang debitur, yang tuan rumahnya, Pak maaf untuk pengajuan ini kira-kira siap kapan dan mau disurvei kapan, karena kebetulan saya nggak bisa lama-lama karena ada kunjungan yang lain di daerah lain. Terus bilang oke Bu, katanya saya siap, katanya kapan Ibu mau diajukan proses sayanya untuk pengajuan. Nanti saya kabarin Pak, kalau sudah siap nanti saya kabarin kapan survei dan kapan memulai proses pengajuan Bapak. Iya katanya. Terus saya pamit kan, Pak saya pamit dulu ya Pak, saya nggak bisa lama nih. Iya. Fajarnya ngomong, Vi jangan pulang dulu dong, ngobrol-ngobrol. Nggak bisa Jar, karena saya nggak bisa lama-lama. Ya udah saya minta kontaknya aja, katanya. Boleh, mangga. Saya kasih nomor HP saya kan ke Fajar. Nah sudah dikasih, terus kapan-kapan kalau saya telepon boleh kan, kalau saya ada minat untuk pengajuan boleh aja, mangga ditunggu kabarnya, saya bilang. Selang beberapa minggu, Mang saya ditelepon sama Fajar. Halo, Vi katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vi, ini saya Fajar katanya. Oh iya Jar, gimana? Ada yang bisa saya bantu nggak? Katanya. Ada katanya. Kebetulan saya minat banget nih sama pengajuan. Saya mau penambahan modal karena untuk proyek ini saya benar-benar butuh dana yang gede banget. Kira-kira bisa dibantu nggak? Boleh. Jaminannya apa? Jaminannya ya sertifikat rumah. Dia bilang, ya udah kalau memang itu. Terus saya tanya, usaha yang kamu lakonin sekarang apa gitu? Yang saya kontraktor, cuma saya punya kantor sendiri, punya CV sendiri, dan bahkan izin IMB-nya juga saya punya semua, izin usahanya apanya. Oh ya udah bagus dong kalau lengkap. Itu yang justru yang saya mau, kalau memang sebuah CV ataupun kontraktor ada kantornya, terus real semua, nggak fiktif kan, kebanyakan tuh fiktif. Oh ya udah, gimana kalau misalnya ngobrolnya di rumah aja? Oke aja, nanti saya kunjungan ke rumah kamu, tapi mungkin nggak bisa besok, lusa mungkin saya datang ke rumahnya. Saya bilang gitu kan. Ya udah saya tunggu ya Vi, katanya. Bener ya katanya, kita ngobrol-ngobrol di rumah biar enak ngobrolnya panjang lebarnya. Ya udah oke katanya. Ya udah Jar, saya tutup dulu ya karena saya sedang ada di rumah debitur lagi ngobrol nih, nggak enak kalau keganggu. Ya katanya. Ya udah makasih ya Vi, tutuplah teleponnya. Nah beberapa hari kemudian saya datanglah kunjungan ke rumah Fajar. Sebelum ke rumah Fajar, saya ngabarin Fajar, minta Sherlock boleh nggak? Katanya. Boleh. Terus Fajar ngasih Sherlock, saya datang cari lokasi alamat Fajar yang sekarang. Dulu kan beda alamatnya dengan yang rumah dulu, karena Fajar kan dulu suka pindah-pindah kan gitu. Sebelum ke rumah Fajar saya nanya dulu, sempet ke orang yang di wilayah itu nanya, kalau rumah Fajar di mana ya Bu? Maaf, karena ini kan belok-belok nih jalannya. Oh, Fajar yang kontraktor itu bukan Bu, katanya. Iya ya betul-betul, saya bilang gitu. Terus oh itu rumahnya di sana, tapi rumahnya ada 2, yang satu kosong, yang satu ditempatin. Jadi yang ditempatin sebelah sini, katanya. Oh ya udah kalau misalnya ini nanti saya yang sebelah sana ya Bu ya? Iya katanya. Oh udah makasih ya Bu. Terus saya ke sana. Terus kebetulan di depan rumah Fajar sama istrinya udah nunggu.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyampe juga, Vi. Ya nyampe lah, kan ada Sherlock. Saya bilang, yaudah enakan ngobrolnya di mana nih? Ya terserah aja sih mau ngobrol di mana. Oh ya udah katanya, enakan ngobrolnya di jaminan aja ya, rumah yang untuk dijaminkan untuk pengajuan ini. Katanya, oh boleh mangga, saya bilang gitu. Terus masuklah ke rumah yang dijaminkan. Kebetulan Mang rumah ini nih kosong, pengap. Kalau bilang bahasa sananya sih anyep, terus sedikit bau apek gitu ya. Udah kosong. Udah kosong, cuman ada tamu aja. Jadi ruang tamu ada kursi, terus kamar pertama dan kedua itu dibuka semua. Nah di sananya itu ruang tengah, tapi agak gelap Mang Nah sebelahnya itu pekarangannya udah banyak rumput-rumput. Jadi ada tumpukan batu, bukan batu, kayu-kayu. Nah kayu-kayu, terus saya masuk. Jar ini rumah siapa ya? Ini yang rumah yang mau saya jaminkan. Saya beli 2 katanya. Ini yang saya kosongkan karena saya nempatin di sebelah. Saya sama anak-anak sama istri. Jadi bisa nggak nih kira-kira kalau jaminan yang ini? Ya bisa aja sih, saya sambil lihat-lihat gitu ya. Bisa aja. Terus saya lihat ke kamar pertama. Kedua, tadinya nggak ada apa-apa Mang Terus lihat gitu kondisinya, kok kayak ini ya. Ya memang sih katanya jarang saya buka, saya jarang bersihin. Cuman kalau misalnya istri sempat ya dibersihkan katanya rumah itunya, yang rumah kosong ini katanya. Terus ya udah deh kita ngobrol aja yuk katanya. Ngobrol, istrinya keluar sebentar terus masuk lagi bawa nampan minum sama kue cemilan. Terus saya ngobrol, jadi gimana Jar? Saya bilang pengajuannya katanya benar-benar minat. Iya saya minat. Saya butuh banget katanya uang ini. Kebetulan saya dana kurang 1,5 M. Karena vendor yang saya mau kerjakan ini benar-benar dengan kerjasama yang besar. Gak seperti yang kemarin-kemarin lah. Masih saya sanggup tangannya sendiri gitu. Gak mesti pinjam katanya. Oh ya udah. Kira-kira mau pengajuannya 1 M-nya apa 1,5-nya? Ya syukur-syukur kalau bisa 2 M. Bilang gitu. Besar juga ya, tapi rumahnya memadai nggak ya? Kata itu usahanya ada kan pembukuan, misalnya kalau ini manajemen di saat kamu lagi kerjasama dengan vendor-vendor lain ada semuanya katanya. Ya udah kalau syaratnya lengkap sih tinggal di fotokopi, saya ambil persyaratannya. Terus saya ajuin, saya bantu, terus nanti kamu siapnya kapan, mau di follow up lagi, di survei lagi, terus saya lihat jaminan, kapasitas dan kualitas kamu, usaha, jaminan, semuanya kan nanti ada yang menilai dari pihak banknya. Terus bukan 1-2 orang atau 1-2 kali aja, prosesnya kan dari A sampai ketemu D-nya. Saya bilang iya oke gak apa-apa katanya. Di saat lagi ngobrol-ngobrol, saya tuh badan udah ngerasa gak enak. Ini kok asa-asa kayak gimana gitu, gak nyaman kayak ini. Begitu saya tengok ke kamar 1, kebetulan di kamar yang 1 ini kan yang pertama itu kan ada kursi roda nih Mang Saya tengok kan, loh kok ada nenek-nenek rambut putih duduk di kursi roda itu Mang ini siapa ya? Perasaan tadi nggak ada. Dalam hati saya bilang, nggak ngungkapin ke depan Fajar sama istrinya Mary. Dalam hati kok ada orang ya? Perasaan tadi nggak ada. Sambil bengong saya kan diem Mang kalau ngeliat bangsa seperti itu ya, diem nggak ngomong gitu. Terus saya ngobrol lagi dari arah kamar kedua itu keluar rambutnya jiwok panjang sampai menjuntai ke lantai, kukunya panjang-panjang hitam Mang lidahnya menjulur, giginya bertaring, terus matanya merah banget. Keluar dia ngedeketin Fajar, jalannya nggak seperti jalan gini, ini miring Mang jalannya gitu tuh, miring gitu. Saya bilang kok jalannya miring ya. Terus ngedeketin ke Fajar di belakang. Tangannya tuh begini Mang kalau ini sih
ke pundaknya gitu, tangannya satu gitu. Jadi kayak yang seorang ibu ngelus anaknya gitu, kayak nunjukin rasa sayang gitu. Saya diem aja ngeliat Fajar di belakangnya makhluk gitu. Diem aja. Saya udah ngerasa, aduh, udah nggak nyaman, tenang, bawaannya juga merinding aja kan, karena bener-bener ngelihat jelas gitu makhluk goib itu. Terus baru pertama ini saya ngelihat makhluk itu bisa ngelus-ngelus, namanya istilahnya apa ya, seperti hubungan ibu dan anak gitu. Jadi kayak ngerasa sayang banget ke dia gitu. Dia menatap Mbak, Iya, si makhluknya. iya. Natap saya, terus seperti apa ya, natapnya kayak nggak suka gitu, kayak nggak suka. Terus sayanya juga kan merasa, duh saya keganggu dong kalau lagi ngobrol begini, nongol gitu. Tapi dalam hati emang nggak ngomong sama pajannya. Terus saya bilang gini, Jar, maaf ya kita obrolnya kepotong. Kenapa Vi? Saya nggak nyaman di sini, saya nggak tenang ngobrol sama kamu. Bawaan sayanya susah ditebak. Mau ngomong apa kayak seolah-olah saya tuh kayak ngeblank gitu kalau ngobrol sama kamu. Boleh nggak kita pindah aja ngobrolnya? Saya bilang gitu sama Fajar kan. Boleh. Emang kenapa? Pokoknya saya minta pindah, nggak ngobrol di sini. Pindah aja yuk, kita di luar aja lah, nggak apa-apa katanya. Di depan kan rumah kamu kan ada balai-balai tuh, kita ngobrol situ aja yuk. Dia bilang, ayo tuh kalau misalnya mau ngobrol gitu. Begitu saya bangun dari kursi, istrinya ngerapihin gelas, dinampan lagi sama cemilannya. Saya ngeliat di ruang dalamnya Mang itu tinggi besar, makhluknya hitam, tapi mukanya samar Mang. Di situ saya tambah merinding lagi Mang. Jadi saya, Jar, ayo keluar, saya ajak Fajar cepet-cepet keluar gitu. Karena sayanya juga udah gimana ya? Kalau namanya badan udah ketemu badan gitu kan, saya kadang-kadang suka bertolak belakang. Terus di sini nih Mang badan saya tuh udah kayak gimana, terus keringat juga keluar terus Mang kalau udah ngeliat. Terus akhirnya saya pindah keluar sama istrinya bertiga. Terus duduk di balai-balai, udah di sini aja Jar kita ngobrolnya. Terus enak lagi kena matahari. Anginnya juga bukan angin kipas, gitu, angin alami. Iya udah katanya. Jadi lanjutan ngobrolnya di sini aja ya Jar, nggak apa-apa kan kalau saya minta pindah? Nggak apa-apa kok katanya. Saya bilang gini sama Jar, Jar, maaf ya, boleh nggak saya ngomong sesuatu tapi jangan tersinggung, saya bilang gitu. Emang mau ngomong apa sih Vi katanya? Ya ini sih kalau boleh saya mau jujur sama kamu nih, mau ngomong dalam hati, saya mau ngomong, saya melihat makhluk begini-begini. Cuman karena di depan ada istrinya kan, jadi saya mau ngomong boleh emang bertiga di sini atau di depan istri kamu katanya. Fajar sempat diem, enaknya udahlah kita berdua aja ngobrolnya. Dia bilang sama istrinya, mah masuk aja ke dalam dulu, mungkin Bu Vivi mau ada sesuatu yang mau diobrolin agak sensitif katanya. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Terus masuk, istrinya tuh nurut banget Mang begini ya nurut begini. Terus akhirnya masuk gitu. Dianya masuk. Setelah istrinya masuk, Fajar bilang gini, Vi kalau mau ngobrol yang sensitif banget ataupun yang gimana-gimana tapi jangan keras-keras ya katanya, pelan-pelan aja. Ya katanya, saya bilang gitu. Ya saya ngobrol. Terus akhirnya saya ngobrol sama Fajar gini, cerita sama Fajar. Terus terang sama Fajar, Jar maaf ya sebelumnya, jangan tersinggung ya katanya. Kenapa sih? Jujur tadi saya di dalam sana melihat makhluk nenek-nenek di kursi roda duduk, berambut putih, pakai samping sama baju biasa. Sampingnya kayak samping orang tua, sarung-sarung batik gitulah gitu. Terus kedua saya ngelihat makhluk perempuan, matanya merah, bertaring, lidah menjulur, kuku hitam-hitam, rambut panjang sampai selantang menjuntai, itu kayak jiwo gitu. Ketiganya makhluk hitam besar. Kalau logika saya nih, maaf ya Jar,
saya punya badan sensitif, peka sama yang begituan. Karena tidak sekali dua kali saya menemukan seperti ini. Bukan di kamu aja, pernah beberapa nasabah yang lain juga saya menemukan hal seperti ini. Ya alhamdulillah mereka terbuka sama saya. Nah sekarang saya mau kamu jujur aja, sedang melakoni apa? Awalnya Fajar diam, saya tanya gitu. Diam, tidak menjawab, seperti orang bingung, kaget gitu. Kok tahu ya? Gitu. Terus Fajar nanya, beneran kamu ngelihat makhluk seperti itu, Vi? Bener, bahkan di belakang kamu pasti merasakan kan namanya makhluk itu, perempuan itu ngelus-ngelus pundak kamu sama kepala kamu kan? Fajar jawab, iya. Kok bisa ngelihat semua, Vi? Katanya, iya saya bisa lihat. Makanya saya mau tahu kamu mau jujur sama saya apa enggak. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau cerita mangga saya dengarkan. Saya bilang gitu sama Fajar. Fajar akhirnya dengan diam tapi dia berpikir, ya udahlah saya mau jujur karena kita bukan teman baru kenal. Kita juga udah kenal dari tahun 97. Kamu tahu saya seperti apa dulu. Terus saya juga tahu kamu seperti dulu seperti apa. Akhirnya Fajar cerita, maaf ya Vi katanya, saya memang sebenarnya sedang melakoni pesugihan. Sebelum dia ngomong dia kayak seperti berpikir, Mang pesugihan apa Jar? Saya bilang pesugihan leak, tumbalnya perawan. Saya tanya, kamu dapat informasi seperti itu terus bisa sampai jalannya ke situ dari mana taunya? Kamu gak ingat sama Gusti Allah? Kamu gak minta sama Gusti Allah? Kan kamu punya agama, kamu punya Tuhan sendiri. Saya sambil marah kan. Kaget banget ya. Iya kaget karena dulu tuh Fajar memang hidupnya kurang Mang Fajar dulu. Rumah juga suka ngontrak pindah gitu. Keluarga besarnya selalu ngejek orang tuanya karena di keluarganya itu dia paling miskin. Terus di lingkungannya juga kurang dianggap lah, ya namanya orang gak punya kayak gimana sih Mang kan. Pasti dengan lihat kondisi ekonomi aja orang bisa mengejek, menghina. Terus iya katanya saya tahu, cuman kan gak mesti sampai kejerumus ke situ kan Jar. Kamu gak kasihan sama orang tua. Justru saya kan orang tua katanya. Saya terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak diejek, terlalu banyak. Ya intinya saya dendam, saya ingin ngebuktiin kalau saya juga bisa seperti orang yang punya banyak harta katanya. Tapi kan jalannya gak mesti instan. Justru karena saya maunya instan. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang, oh ya sudah, saya mau gimana lagi. Sekarang sih intinya kamu cerita sama saya dari A sampai Z sama saya. Saya baru beli boneka di Malam Mencekam Store nih. Bonekanya bagus nih buat nanti nemenin saya tidur. Fajar cerita, awalnya saya bisa ngelakuin kayak gini, temen sudah pernah melakoni. Akhirnya saya ngikutin jejak dia. Saya bilang, Fajar ngomong gitu. Terus saya diajak dengan modal saya sendiri karena waktu itu saya sempat kerja, saya punya tabungan sedikit. Terus saya cerita curhat sama temannya, saya mau cari kekayaan tapi dengan instan, tapi nggak mau ada tumbal nyawa. Diajaklah sama temennya ke daerah Jawa Tengah, menemui kuncen di sana. Mang terus udah ketemu sama kuncen yang di Jawa Tengah itu, diantar sama temennya. Si temennya itu ngobrol sama kuncennya, nih Mang nih teman saya mau juga melakoni seperti saya.
karena temennya ini kan sudah berhasil Mang dia sudah mencapai katanya 100 perawan, tidak ada halangan, dilancarkan semuanya katanya. Kamunya sanggup katanya. Sanggup lah karena saya mau punya kekayaan dan saya pengen mau jadi orang kaya. Orang tua saya juga dipandang, dihormatin, disegani katanya. Ya sudah kalau memangnya kamu sudah bulat katanya, kata kuncennya nih simbahnya katanya. Saya cuman mau ngasih tahu nih maharnya apa yang mesti dikeluarkan, sesajennya, terus kamu harus bagaimana. Nah Mbak Kuncen ini bilang sama Fajar siap apa aja katanya. Dah kamu tinggal duduk manis di sini, saya yang beli kata Kuncennya. Nah udah Fajar sudah ngasih uang ke Mbak Kuncennya. Mbak Kuncennya beli sesajen yang mau untuk melakukan Fajar ritual di hutan di daerah Jawa Tengah. Sesajennya itu berupa bunga 7 rupa sama bunga kantil kuning Mang Kalau bunga kantil kuning sama yang putih kan beda. Susah ya. Susah kalau yang kuning kan. Nah itu mahal juga Mang kalau orang yang ngerti sih gitu. Terus udah semuanya sesajennya lengkap sama ayam bekakaknya, tapi ayam kampung jantan. Fajar ritual lah selama 7 hari di hutan. Ngelakonin tuh sehari Fajar di situ nggak nongol di hutan itu Mang Terus kedua, ketiga, keempat, nah hari ke-7 makhluk itu datang ke Fajar selama sudah ngelakonin ritual 7 hari nih Mang Nah Fajar ditanya, untuk apa kamu melakukan ritual sama si perempuan yang makhluk yang saya tadi ceritain Mang yang rambutnya jiwok, matanya merah, terus lidahnya menjulur, terus ada gigi taringnya gitu. Dia bilang, untuk apa kamu datang ke sini manggil saya, kata dianya si makhluk goib ini. Saya mau kekayaan yang instan, tapi saya nggak mau tumbalnya nyawa. Ya sudah, kalau memang kamu mau, berarti kamu jadi pengikut saya. Untuk apa kamu datang ke sini? Pulang dari sini, kamu harus menyediakan kamar kosong untuk ketemu dengan saya setiap bulannya di bulan purnama. Nah setelah kamu siap menyiapkan kamar itu, ini kembang kantil yang kuning ini dibawa pulang. Dia bilang gitu. Terus kalau misalnya ditempatin di cawan itu yang kayak mangkok gitu loh Mang Itu sama kemenyan. Jadi setiap kali ritual memanggil saya, kamu taburin kemenyan dibakar, tapi bunga itu harus ada. Jadi kalau misalnya bunganya busuk ya kamu beli lagi, cari lagi katanya. Jadi setiap kali manggil saya seperti itu. Dan kamu juga harus bisa mencari perawan karena saya butuh darah perawan. Ya saya sanggup kata Fajar. Sanggup katanya. Terus akhirnya Fajar bilang sanggup, ya dia udah menghilang aja. Terus Fajar pulang ke rumah si Abah Kuncen itu. Bah, saya udah ketemu nih sama makhluknya. Dia bilang gini. Ya sudah, sekarang kamu tinggal nurutin apa kata yang dia mau. Nyediakan kamar khusus, tapi jangan terlalu terang banget. Terus di kamar kamu juga apa yang jadi target kamu ya harus ada. Misalnya kayak foto si ceweknya yang mau jadikan target, terus berkas-berkas ataupun catatan yang kamu mau jadikan untuk kamu kaya gitu. Fajar bilang, ya Bah saya ngerti, paham. Ya sudah kalau misalnya paham, ngerti, kamu pulang. Tapi dengan catatan kalau berhasil, si abahnya bilang saya minta beberapa persen dari apa yang sudah dapatkan sama kamu.
Ya contohnya kayak teman kamu ini loh katanya. Oh ya udah katanya, Fajar bilang saya siap bah katanya. Jadi saya pamit ya bah katanya. Terus pulanglah dia sama temennya ke rumah di Jawa Barat lagi, pulang lagi nih. Tempat melakukan pesugihannya di Jawa Barat juga. Di rumah, kebetulan di rumahnya Fajar itu kan di belakang ada kamar tuh Mang Ei. Yang di belakang itu dia jadikan buat tempat ritual. Jadi setiap bulan purnama dia masuk ke situ, bulat Mang Ei. Manggil makhluk itunya juga sambil naburin menyan. Nah kembang 7 rupa dan kantil kuning harus ada. So, akhirnya datang kan setiap malam bulan purnama Mang Ei. Nah datang, lampu juga nggak boleh terlalu terang, harus yang redup-redup. Terus tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu untuk dijadikan tempat ritualnya dia. Jadi tempat itu khusus untuk dia dengan makhluk gaib itu Mang Ei. Jadi setiap kali dia datang, ya dia berbuat seperti suami istri gitu Mang Ei. Istrinya tahu nggak? Enggak, istri sama anaknya orang tuanya nggak tahu Mang Ei. Setiap bulan dia melakukan seperti itu. Dan setiap bulan juga dia harus mencari perawan. Setelah berbuat seperti itu sama makhluk gaibnya, besoknya dia mencari perawan yang untuk dijadikan tumbal. Bukan dinikahi ya? Bukan. Jadi bukan dinikahin. Jadi dipacarin, kalau ini sih dideketin, dipacarin, setelah mendapat perawannya lepas gitu. Kebetulan Fajar juga diberi ilmu hipnotis sama si kuncennya agar nanti setelah selesai melakukan itu si ceweknya dibikin lupa, nggak kenal sama Fajar gitu. Kebetulan yang jadi targetnya Fajar itu anak kuliahan Mang Ei. Mendekatin, pertama berhasil, kedua berhasil. Jadi caranya memberikan darah perawannya setelah dia berbuat seperti itu sama cewek yang masih perawan ini Mang Ei, si makhluk itu tuh dateng Mang Ei, menjilat darah perawan itu. Darah perawannya kan istilahnya kalau misalnya ini selaput darahnya kan sobek, keluar darah perawan kan. Nah setelah keluar itu selesai, otomatis kita tuh capek kan kalau habis ketiduran atau gimana. Nah Fajar nih datang si makhluk itunya, kalau ada darahnya dia jilat. Dijilat, kemudian baru Fajar selesai, terus bangun ceweknya terus pulang. Sudah gitu aja Mang Ei. Setiap bulan purnama seperti itu, setiap bulannya dan bulan purnama. Lalu ceweknya meninggal? Enggak. Hanya begitu aja? Iya hanya begitu, tapi dibikin lupa Mang Ei. Jadi gak kenal, nanti ketemu sama Fajar pun gak kenal. Jadi ada ilmu hipnotisnya Fajar gitu Mang Ei. Nah setelah mendapatkan 1, 2, 3 sampai 11 baru kelihatan Mang Ei. Fajar bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Dia juga punya kendaraan, awalnya memang motor, terus kerjasama dengan kontraktor lain, vendor-vendor yang lain juga lancar, walaupun masih dibilang katakan masih belum yang besar atau yang sedang gitu, masih ecek-ecek lah, tapi ya lumayan gitu. Terus di yang ke-25 meningkat lagi Mang Ei. Setelah mendapatkan perawan yang ke-25 meningkat lagi, dia bisa beli mobil, beli rumah, terus beli rumah lagi, beli tanah, sampai akhirnya ke-77, ke-99 jadi kaya, dia kontraktor yang sukses. Itu Mang Ei. Saya nggak kepikiran itu 77 ya. Harus di kamar di rumah. Ya. Istrinya nggak tahu. Nggak tahu. Alasannya apa ya? Kalau misalnya setiap bulan purnama dia masuk itu, bilangnya ini kamar untuk saya kerja, jadi jangan diganggu gugat. Terus ini kamar khusus untuk saya kerja, saya biar fokus, kamar kerja biar fokus dengan usaha saya yang sekarang ini.
Istrinya nurut Mang E. Sama anak-anaknya. Kebetulan anaknya baru punya 2 kan, jadi belum besar banget, jadi kan belum ngerti gitu. Cuman ada kejadian Mang E, setelah ini saya tanya sama Fajar, oke kamu berhasil, tapi saya satu pertanyaan yang bikin saya masih penasaran nih. Selain saya melihat makhluk itu, ada makhluk nenek-nenek berambut putih. Itu siapa, Jar? Apakah itu korban kamu atau gimana? Katanya kamu bilang tidak ada korban nyawa, cuman perawan yang kamu dapatkan, diinginkan. Saya tanya nih, itu nenek-nenek siapa? Ternyata Mang E itu neneknya dari istrinya. Gak sengaja masuk kamar ritual. Kagok jadinya. Mm-mm. Ngeperpet langsung sih ya jadi berpikir ya. Iya, karena saya dengan senyum jadi bisa tenang, soalnya di belakang. Coba diituin langsung Iya, sayanya langsung ngedrop, karena kalau sayanya tegang, dianya ngedeket gitu. ya udah nggak apa-apa. Fajar cerita, saya tanya nenek-nenek yang berambut putih itu siapa gitu. Fajar bilang, jujur itu korban salah paham. Jujur itu bukan yang saya mau, karena dia nenek-nenek dari istri saya ini sudah pikun. Dia lancang masuk ke kamar itu. Secara tiba-tiba makhluk gaib itu tahu, ibarat katanya bangsa kayak gitu kan sensitif ya Mang Ayah. Kalau ada yang mengusik walaupun cuma sekedar masuk kan tahu gitu. Terus si nenek itu tuh didorong Mang E. Karena si Fajarnya juga salah, lengah, tidak setelah melakukan ritual dengan bangsa gaib itu, makhluk gaib itu tidak mengunci, langsung pergi ke kamar mandi, bersih-bersih, lupa mengunci. Besoknya si nenek itu nggak sengaja masuk, didorong lah, kejedot tembok, meninggal Mang E. Tuh ceritanya, dia bilang, kenapa sampai kejadiannya, karena saya juga sebenarnya nggak tega atau gimana ya. Cuman karena dianya ini ya yang ngedorong bukan saya, kata Fajar tuh bilang bukan saya, makhluk itu yang ngedorong, karena dia ngerasa privasinya terganggu gitu. Ada yang masuk ya, kayak kita aja kalau misalnya masuk ke kamar orang terus orangnya yang punya kamar tidak tahu kan pasti marah kan Mang E. Nah seperti itu Mang E. Neneknya jatuh masuk ke rumah sakit, dinyatakan meninggal. Tuh pantesan saya bilang sama Fajar, kok nenek itu bilang, teriak ke saya, tolong apa? Dalam hati saya bicara dengan nenek itu, karena nenek itu tuh nongol di jendela kamar yang pertama Mang E. Saya lagi ngobrol di balai-balai sama Fajar nih, nongol, dia bilang tolong katanya. Ya saya tanya, Nek, tolong apa? Sempurnakan saya meninggal karena saya bukan meninggal wajar. Karena awalnya kan didorong sama makhluk itu Mang E. Berarti nenek goib dong ya? Iya, nenek goib yang saya temuin. Kalau yang cerita Fajar nenek dari istrinya gitu Mang E. Jadi ya kecelakaan gak sengaja lah Vi, katanya. Ya udah saya paham sekarang, saya ngerti alurnya kamu gimana. Terus setelah sudah mendapatkan 99, saya tanya sama Fajar, Jar, kamu kan lagi ngelakonin seperti ini nih, kok kamu kenapa gak minta sama makhluk itu aja? Kamu kan sekarang lagi butuh uang besar lagi. Kalau saya sih mungkin butuh proses lah 14 hari ke depan, kalau memang iya bener-bener serius mau pengajuan. Oh iya sih katanya. Terus kenapa kamu gak minta? Saya kan harus menumbalkan yang ke 100 Vi, belum dapet. Terus cari tumbalnya juga saya bukan daerah Jawa Barat, di luar dari Jawa Barat. Oh gitu, harus jauh? Iya, sekarang saya lagi incar cewek di Jawa Tengah yang ke 100. Nah sebelum saya mendapatkan perempuan ini, saya mau kerjasama ini deal dulu, ada tanda tangan kontrak dulu, bilang gitu Mang E sama saya tuh ceritanya.
kalau sudah tanda tangan kontrak, terus yang cewek itunya gimana? Tetap dilanjut? Ya dilanjut dong. Kan saya harus menambahkan 100, bukan 99. Karena pada saat itu dia belum punya dana untuk kerjasama dengan vendor itu. Lantas dia mengajukan pengajuan kredit ke saya dan target yang ke 100-nya belum dapat Mang E. Kalau sudah dapat, istilah katanya pinjam dana dulu, baru nanti kalau sudah dapat tumbal yang ke 100 ini, dia mendapatkan kekayaan lagi, baru dikembalikan. Seperti itu bilangnya. Jadi ibarat katanya cuman apa ya? Dana talang. Itu, tapi dengan pengajuan. Sebenarnya yang dia tuju target yang ke 100. Itu Mang E, setelah mendapatkan tumbal 99 tuh, kekayaannya hebat banget Mang E. Punya dump truck aja 5. Belum dia punya tanah dibangun kantor CV. Belum lagi mobilnya buat orang tuanya, buat dianya sendiri, untuk inventaris orang karyawannya, kendaraan motornya. Banyak Mang E. Saya aja sampai salut. Hebat. Ngelakonin begini berapa lama Fajar? Saya secara logikanya hebat banget. Saya salut sama kamu, cuma caranya aja yang salah kamu. Saya bilang gitu kan. Ya 8 tahun lebih lah. 8 tahun 3 bulan 5 bulan lah saya ngelakuin ini. Hebat, baru 8 tahun sudah semuanya punya, mapan. Anak-anak kamu juga tercukupi, istri kamu juga, orang tua kamu. Terus kamu sekarang jadi dipandang dong? Iyalah jelas. Katanya saya dipandang sekarang sama masyarakat di sini. Oh Fajar itu ya. Oh Fajar yang kontraktor ya, yang kaya raya ya. Dulu saya dibilang apa? Si Fajar miskin katanya. Gak punya apa-apa, belagu katanya, kerjaannya cuman beng ke sana, beng ke sini katanya. Nah sekarang saya punya nama saya jadi baik kan. Dengan cara seperti ini kekayaan saya banyak. Dia bilang gitu Mang E. Ya sudahlah, kalau kamunya memang sudah menikmati dengan apa yang sekarang kamu punya, terus kamu juga lagi mau menuju target yang ke 100 kan. Akhirnya saya tuh bilang sama Fajar, Jar, udah dulu ya ngobrolnya, kebetulan saya harus kunjungan berikutnya, nanti lain kali disambung. Jadi dia sekarang fokusnya mau cari yang ke 100, kemudian sudah dapet orang Jawa Tengah Mang E. Padahal pada titik ini kayaknya sudah luar biasa. Sudah banyak, sudah saya aja ya ngiri, bukan ngiri ya Mang E. Jadi apa ya? Hebat banget gitu, salut gitu. Cuman ya salah di caranya aja Mang E. Kalau saya kan maunya turun dari Gusti Allah gitu, rezeki kan gitu, halal gitu, harum juga kan gitu Mang E. Makanya terus udah gitu Fajar bilang sama saya, Vi, nanti kalau seumpamanya mau diproses, kamu kabarin saya, karena saya sekarang mau ke Jawa Tengah dulu, karena saya harus menargetkan cewek ini yang ke 100, biar apa yang saya inginkan, harapkan dengan vendor yang kerjasama, karena ini kan vendornya besar nih dananya, terus saya juga pengen ini berhasil, jadi saya harus mendapatkan cewek itu, karena dengan berhasilnya ini ya mungkin saya bisa segala-galanya, apa yang saya inginkan bisa saya dapat. Bahkan Mang E, dia tuh bukan sekedar mencari tumbal aja Mang E. Kalau misalnya dia lagi kerja sama, misalnya saya dengan saya, perempuan nih yang kerja sama kontrak sama Fajar alot, dia pakai ilmu itu. Jadi ngegoda si cewek itu yang mau diajak kerjasamanya, dipakailah jadi lancar gitu Mang E. Ibarat kasa dipakai, Mang E juga paham kan dunia itu kan gitu, bisnis gitu. Terus kalau misalnya ada lagi yang nggak lancar terus berat buat ngadepinnya, sama dia juga. Misalnya cewek ya dia deketin pakai tapi nggak buat tumbal, makanya cuma selingan itu Mang E. Nah yang ke 100 ini dia
harus mendapatkan target cewek ini. Akhirnya Vi, nanti kalau misalnya saya nggak ada di Jawa Barat katanya, kamu kabarin aja kalau mau diproses pengajuan saya, karena saya mungkin ada di Jawa Tengah. Saya bilang ya sudah Jar, kalau gitu saya juga permisi ya, karena sudah terlalu lama ngobrol sama kamu. Terus pengajuannya juga mungkin saya nunggu kabar dari kamu kalau ada di Jawa Barat. Besoknya atau lusanya saya nggak tahu, dia berangkat tuh ke Jawa Tengah ngincer target yang ke-100 Mang Eng. Nah target ini perempuan mahasiswa, dia sempet tuh telepon cerita begini sama saya kan, bilang gini, Vi boleh saya sedikit curhat nggak, ngobrol nih, saya lagi pusing banget katanya. Kenapa? Iya ini sedikit alot katanya, cewek yang saya kejar katanya. Alotnya kenapa? Karena lingkungannya nggak seperti yang sudah lingkungan bebas kan gitu. Ini mungkin lingkungannya lingkungan agak fanatik, jadi setiap kali saya ke situ datang pulang malam selalu dapat tegur dari masyarakat situnya Mang Eng. Terus ya udah kamunya hati-hati aja. Sekarang sih target kamunya itu ya mau nggak mau kan kamu harus menyelesaikan. Kan itu perjanjiannya. Kalau misalnya tidak menyelesaikan bagaimana, saya tidak tahu. Kalau sudah selesai, keuntungannya kamu yang dapat. Kan gitu, saya bilang ya udah doainnya Vi. Ya kalau untuk minta doa saya mah, ya saya sebagai teman ya sudah didoakan. Tapi kan dalam hati ya bukan gimana gitu ya Mang Eng. Jadi kok saya harus mendoakan kan ya salah juga kan gitu. Terus akhirnya di hari keberapa dia nginep Mang Eng di kos-kosan si cewek ini. Kebetulan ini kos-kosan putri. Kalau di sana ya putri kos-kosan cewek semua. Nah itu kebetulan dia nggak pulang, nginep. Kok mulai dut-dutan? Kunaon tarik napas heula. Aya nu aneh pasti ieu. Nah, Iya keringatnya udah basah. Coba bener-bener. mulai dut-dutan itunya mengganggu ya. Mengganggu. Dikit lagi Mbak. Oh, masih mendekat ya, masih mendekat. Nah, cenah ngomong mah. Enggak, cuman ngedeketin aja, enggak ini. Mendekat teh itu acok-acokan. Iya, kadang suka berdiri. Hayang masuk kamera meureun. Iya. Hayang ka film beureun. Waktu pertama kesini sih loncat dari situ ke sini gitu Mang Eng. Tarik napas. Boleh gak ngomong ke sana dulu? Mau gak? Udah dari tadi Mang Eng. Gak mau dia. Bilang jangan ganggu, sayanya lagi cerita nantinya nggak fokus. Udah berat di sini Mang Eng. Lebih kerasa sih ceritanya jadi kayak ragu kan. Iya, soalnya udah berat banget di sini Mang Eng. Bismillah Mang Eng. Bismillahnya. Yang ke-100 ini gagal karena kepergok warga, jadi tidak bisa mengambil perawannya. Akhirnya Fajar pulang ke Jawa Barat. Pulang dia telepon saya lagi curhat. Waktu itu jam 11 malam pas besoknya. Nah cerita Vi saya gagal, gak bisa ngedapetin. Padahal saya sudah ritual di bulan purnama kemarin. Ini yang terakhir. Gimana ya katanya, ya saya nggak bisa bantu gimana Jar, kan kamu yang ngelakuin bukan saya. Kalau saya mungkin yang ngelakuinnya mungkin saya paham, mungkin tapi karena saya tidak paham perjanjian kamu ini seperti apa. Dari situ Mang Eng itu kelihatan banget kehidupan Fajar seperti apa setelah nggak ngedapetin itu tuh Mang Eng. Awalnya dia cuman ngelamun, diem, gak ada semangat. Istrinya gantian sama anaknya sakit, masuk ke rumah sakit. Awalnya cuma itu aja. Saya kan sedikit-sedikit dia telepon, Vi anak saya masuk ke rumah sakit.
kenapa, sakit apa? Ya diagnosanya sih cuman sakit ya panas begitu, tapi nggak, menurut saya nggak seperti itu. Ya kamu carilah yang sekiranya bisa buat ngelihat keluarga kamu, anak kamu, ibu kamu, atau gimana. Ya nanti saya ini mungkin Fajar bertolak belakang kalau dia cari, kalau ibaratnya istilahnya orang bisa, orang pintar gitu ya, karena takut kan dia sedang melakonin pesugihan gitu kan. Kalau misalnya dia panggil orang pintar, orang bisa kan otomatis kebuka tuh aibnya ataupun rahasia dianya kan. Jadi dia cuman iya, atau kalau saya suruh dia sholat kan nggak mungkin karena dianya sudah keluar dari jalur terlarang lah gitu, istilahnya jalur yang sudah menyimpang gitu, bukan yang diajarkan di agama gitu. Terus Fajar sedikit-sedikit usahanya, CV-nya, tempat dia buat kerja sama vendor, lama-lama kerugian yang dia tanggung dengan dia nggak ngedapetin yang korban tumbal yang 100 ini, kerasa itu hartanya juga sedikit-sedikit buat nutupin kerugiannya dia dengan kerjasama proyek ini. Gagal lagi dengan ini, gagal lagi karena sudah gagal yang 1,5 M, sedikit-sedikit ya proyek-proyek yang lain jadi kayak mengikutin gitu. Jadi ya kayak ini beruntun aja gitu, keluar ini, jual ini, kayak Fuso yang tadinya mobil dump truck ada 5 habis untuk nutupin kerugiannya. Terus rumah orang tuanya dia jual lagi, mobil dia jual lagi. Itu bukan segera kerugian yang dia kerja sama dengan vendor-vendor aja tapi anak istrinya pun keluar masuk rumah sakit aja, jadi keluar duit kan banyak tuh. Nah orang tuanya juga sempet kok bisa seperti ini, pernah ada pemikiran, orang tuanya sempet nanya, Jar kenapa kamu sampai begini, karena orang tuanya juga nggak tahu kalau Fajar sedang melakukan itu tuh. Istri kamu sakit, memang istrinya sih diagnosanya diabetes sudah, saya nggak paham ya apakah basah atau keringnya. Kalau menurut saya sih diabetes ya diabetes aja gitu, nggak ada basah atau kering kan. Terus sering keluar masuk rumah sakit, kerja sama dengan vendor-vendor lainnya juga melanggar kerugian, sampai akhirnya itu Fajar tinggal asetnya, tinggal rumah yang ditempatin aja. Itu sampai Fajar ngalamin depresi sendiri jadi kayak orang gila gitu Itu tahu dari mana? Masih telepon? Masih telepon, justru istrinya yang nyambung ke saya istrinya ngabarin, bukan Fajarnya. Awalnya Fajar yang sering telepon ngasih tahu ke saya, karena mungkin dia ngerasa tempat untuk curhat juga. Ini kenapa Fajar bisa kayak gini ya, Mbak, aku mau curhat boleh enggak? Pernah sekali 2 kali dia curhat. Ada apa? Ini Fajar kok seperti kayak ngomong sendiri gitu. Terus sempet kayak seolah-olah dia ngobrol dengan orang-orang yang diajak kerja sama, ngobrolin bisnis gitu tuh Itu tuh si istrinya tuh shock gitu ngelihat Fajar udah ngobrol sendiri, seolah-olah lagi rapat, seolah ini gitu. Ini kok jadi kayak gini ya, saya harus gimana ya gitu. Aduh Mbak, saya kurang paham ya, kalau misalnya ke situnya cobalah cari orang yang bisa ataupun bagaimana gitu, karena saya jujur nggak bisa kalau ngobatin untuk seperti hal-hal seperti itu. Nah istrinya sudah bilang gitu, terus lama-kelamaan tambah ini jadi kayak tambah gilanya, bener-bener jadi gila gitu loh setelah habis semua, istrinya juga, anaknya. Nah kebetulan saya dapat cerita kelanjutannya dia sampai benar-benar gila itu. Ustadz itu paman dari Fajar itu nasabah saya
istrinya bilang sama si Ustadz ini, kamari kalau Sunda namanya, kemarin sempet dia juga curhat sama Ibu Vivi ini mana katanya. Pak Ustadz bilang, kan Ustadz ini pamannya Fajar kan, jadi ya yang kemarin pernah ngajuin, oh Ibu Vivi yang dari bank itu katanya, iya katanya, kebetulan saya juga nasabahnya katanya, udah biar saya ngobrol katanya. Sebelum ngobrol telepon ke saya tuh si Ustadz ini pamannya Fajar ini bilang sama istrinya, saya teh mau nanya kalau di sini teh ada tempat khususnya nggak Fajar sampai saya gini nih katanya, saya pengen tahu, nggak mungkin dia dedak-dedakan sampai gila gini kan kalau nggak ada sebabnya, kata si Ustadz. Si orang tuanya juga sempat curiga Mang Ai, ini kejadian seperti ini tuh pasti ada sebabnya, nggak mungkin Fajar sampai gila begini, terus ke orang keluarga juga kurang ini lagi gitu, istilahnya bicara aja nggak pernah, dia ngobrol sibuk sendiri, ngobrol sendiri. Terus kata si Ustadz, coba atuh katanya, lihat katanya di rumahnya aya naon. Kalau Sundanya sih ada, bilangnya gitu, kalau Indonesia ada apa. Terus si Ustadz ini masuk ke rumahnya, lihat. Cuman istrinya bilang, saya tuh pernah dikasih tahu, anak-anak juga pernah dilarang katanya, jangan ngedeketin kamar di belakang. Nah, eta kumaha atuh Mang katanya, manggil ke Ustadz ini tuh Mamang karena kan paman dari Fajar kan. Nah, si Ustadz, nu mana katanya, yang di belakang katanya. Ya udah katanya, ayo bareng-bareng ngelihat katanya ada apa di kamar itu. Dibukalah sama Ustadz ini kamarnya. Itu ternyata tempat ritual yang disediakan sama Fajar. Pamannya masuk ke situ sambil bilangin, astagfirullahaladzim, jadi selama ini teh Fajar ngelakonin begini katanya, kamu tahu nggak Mer katanya, tenyahu atuh Mang katanya, bilang gitu kata istrinya ke Ustadznya, karena manggilnya Mamang kan jadi Mang katanya. Ya udah katanya, diberesin aja nih, dibuangin semuanya, terus nanti setelah dirapikan dibersihkan kamar ininya, udah nanti kita ngelakuin apa ya, kalau ini sih yasinan selama 40 hari, sama setiap kali yasinan disediain air aqua buat nanti diminumin ke Fajar. Insya Allah lah, moga-mogahan ada kesembuhan. Akhirnya itu tuh diberesin tuh kamarnya, yang dari namanya dupa, si hio, terus yang bunga sesajennya itu dibuangin semua. Sampai akhirnya si Pak Ustadz ini bilang, udah sekarang udah bersih, pokoknya bisi aya naon-naon kabarin aja. Tapi sebelum kejadian ini tuh si Fajar pernah datang lagi ke Jawa Tengah sebelum dia semakin parah gilanya tuh. Pernah dia bilang katanya, itu sudah perjanjian, jadi nggak bisa di ini katanya, kamu harus bisa menerima resikonya seperti apa. Dari situ akhirnya semakin tambah gila. Nah si Ustadz ini telepon saya, telepon bilang katanya, Bu katanya, saya teh pamannya Fajar katanya mau cerita katanya, ini ibu teh kenal sama Fajar. Iya sebenarnya sih kenal katanya Pak Ustadz, cuman memang dia curhat sama saya terus dari A sampai Z-nya. Si pamannya ini cerita Fajar sudah begini, sudah gila, sudah nggak bisa diajak ngobrol katanya. Jadi saya teh mau cerita Bu Vivi katanya, pengajuannya nggak usah dilanjut karena Fajar keadaannya sudah begini. Jadi nya atuh Pak, nanti saya iniin, cuman keadaannya udah begini tuh maksudnya gimana, saya mau tahu, karena selama ini kan Fajar sudah curhatnya sama saya terus sampai gilanya tuh karena memang ya itu katanya bilang nggak dapet yang ke 100-nya, jadi ya akhirnya terus hartanya juga udah habis, aset-asetnya semuanya. Dan istrinya juga cerita ke Ustadznya cerita ke saya, ini katanya, ini juga keluarga juga sudah mau urunan, lebih baik dimasukkan ke rumah sakit jiwa aja daripada nanti mengganggu
warga lain atau yang keluarga sendiri bisa celaka kan anak istrinya kalau misalnya, karena kalau sudah marah katanya dia suka ngebantingin barang, terus suka nendang apalah gitu yang di dekatnya gitu, jadi kasar gitu. Jadi takut lah gitu Mang. Jadi akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Itu yang terakhir cerita Pak Ustadz ke saya, karena Pak Ustadznya kan ngerasa dia juga pernah dibantu sama saya, jadi kalau cerita sama Bu Vivi biar Bu Vivi tahu kabarnya gitu. Akhirnya sudah masuk rumah sakit ya, saya sebagai teman, terus dulu teman-teman mainnya juga saya hubungin kan Mang hubungin biar sumbangan lah, biar keluarganya Fajar dapat bantuan dari kita karena kita ngerasa prihatin ngelihat Fajar seperti itu. Jadi kita urunan, sumbangan, menggala dana, teman-teman reunian semua karena merasa prihatin dengan keadaan istri dan anaknya yang sekarang. Nah itu ceritanya, jadi ya Fajar sudah gila masuk rumah sakit. Sudah hampir 9-10 tahun ini Mang Eng. Masih di rumah sakit. Anak istrinya masih ada semua? Masih ada, tapi katanya istrinya sih sudah parah banget. Udah gak bisa apa-apa, di kasur aja. Karena diabetes kan. Harta kekayaannya habis semua? Habis semua. Orang tuanya juga shock, kecewa karena ngelihat Fajar dengan jalan seperti itu. Teman-teman tahu semua kalau Fajar melakukan pesugihan? Kalau teman-temannya nggak ada yang tahu, cuma saya reuni aja. Nggak ada? Nggak, saya nggak cerita. Biar nanti keluarganya sendiri gitu yang cerita. Tapi keluarganya memang tidak cerita. Baik, jadi Mbak Vivi ini benar-benar menyaksikan kehidupan dari awalnya ya sampai dengan hancurnya. Iya, hancur. Karena Mbak Vivi mempunyai sixth sense atau apa namanya, indera keenam ya, jadi bisa mengetahui bahwa Fajar melakukan pesugihan. Mbak Vivi tak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Fajar akan membawanya pada kisah yang begitu kelam. Karena di balik hidup yang terlihat sempurna, ternyata tersimpan sebuah perjanjian yang mana kekayaan itu harus dibayar dengan 100 tumbal perempuan perawan. Dan saat hitungan itu tak lagi terpenuhi, semua yang pernah dimiliki Fajar perlahan menghilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.